Memang ya, perpolitikan saat ini sangat tidak menentu. Dulu bahkan tidak mendukung si A, sekarang mendukung si A. Dulu tidak mendukung si B, sekarang ternyata malah mendukung si B. Nah, di sini bahkan dari berita-berita yang beredar, kita ketahui kan Pak Yusuf Kalla di situ menurut saya mendukung pencapresan dari Anies Baswedan. Ya, walaupun pada waktu lalu memberikan statement akan netral. Kemungkinan juga di situ ya setidaknya menyindir Presiden Joko Widodo lah, yaitu untuk netral. Tetapi di sini yaitu terlihat lah, Pak Yusuf Kalla bahkan juga sepakat dengan Ganjar penegakan hukum di era Jokowi jeblok. Nah, di sini ada apa ya? Padahal kalau kita ketahui Pak JK di situ menurut saya mendukung pencapresan dari Anies Baswedan. Kalau di sini menurut saya statement dari Pak JK kurang lebih setuju apa yang diucapkan Ganjar pada waktu lalu, yaitu penegakan hukum di era Jokowi jeblok. Nah, ternyata di sini yaitu usut punya usut, ternyata setelah putusan MK di situ penegakan hukum di era Jokowi jeblok. Bahkan tidak hanya Pak JK saja, di sini Puan Maharani pun juga mengatakan hal yang sama. Puan Maharani, Ganjar punya data penegakan hukum era Jokowi jeblok. Nah, di sini bahkan Ketua DPP PDIP Perjuangan Puan Maharani menyebut calon Presiden Ganjar Pranowo punya data soal penegakan hukum era Jokowi dinilai jeblok. Hal itu disampaikan Puan Maharani merespon pernyataan Ganjar Pranowo yang menyebut penegakan hukum di era Jokowi berada di angka 5. Bayangkan, di angka 5 loh. Ya, Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data, ucap Puan pada 20 November 2023. Oleh karena itu, Puan berharap siapapun capres-cawapres terpilih di Pilpres 2024 dapat menjalankan hukum dengan baik dan benar. Tentunya, sambung Puan, tanpa membeda-bedakan terlebih tebang pilih dalam penegakan hukum. Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya, tanpa membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih. Dan di sini juga hampir sama, yaitu Pak JK bahkan juga ya setidaknya sepakatlah dengan apa yang dikatakan Ganjar Pranowo, yaitu penegakan hukum di era Jokowi jeblok. Nah, di sini mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla mengaku sepakat dengan pernyataan calon Presiden Ganjar Pranowo yang memberi nilai jeblok untuk penegakan hukum di masa Presiden Joko Widodo. Soal hukum ini, ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca Pak Ganjar mengatakan memberi nilai 5 gitu kan. Ya, saya kira Anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan, ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali, kata JK usai bertemu dengan Ganjar di kediamannya pada 19 November. JK menyampaikan dirinya ingin bangsa dan negara ini aman hingga tujuan untuk mencapai Indonesia emas di 2045 terwujud. Kendati demikian, JK mengingatkan untuk bisa mewujudkan Indonesia emas 2045 ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi. Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti keinginan Pak Jokowi. Tetapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah, tutur dia. Kita ketahui ya beberapa hari terakhir ini kita disuguhkan dengan drama-drama yang seharusnya tidak perlu terjadi ya. Artinya di situ ya penegakan hukum di situ menurut saya juga jeblok setelah putusan MK. Menurut saya putusan MK di situ ya sangat penuh dengan unsur-unsur yang tersistem lah di situ, dan akhirnya membawa Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Ya, walaupun ini adalah final dan juga mengikat, dan artinya di sini Gibran adalah cawapres yang sah lah mendampingi Ganjar Pranowo, tetapi dengan penuh dinamika, dan sampai saat ini pun masyarakat masih memperbincangkan hal tersebut. Nah, di sini bahkan juga Pak JK juga memuji, yaitu Megawati paling demokratis, Jokowi bagus di periode pertama. Nah, memang menurut saya Ibu Megawati sangat demokratis sekali. Walaupun pada waktu lalu banyak yang menginginkan Puan Maharani mendampingi Ganjar Pranowo lah, atau Puan Maharani menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Tetapi Ibu Megawati di situ memilih suara mayoritas, memilih suara rakyat. Dan di situ akhirnya suara masyarakat
memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan akhirnya saat ini juga sudah dideklarasikan menjadi calon presiden oleh PDI Perjuangan. Dan tidak hanya itu saja, pada saat memilih wakil, yaitu wakil dari Ganjar Pranowo pun Ibu Megawati juga sangat demokratis, memilih suara mayoritas masyarakat dan akhirnya juga terpilihlah Profesor Mahfud MD menjadi wakil dari Ganjar Pranowo. Menurut saya di sini sangat keren sekali. Saya sangat setuju sekali kalau Pak Yusuf Kalla mengatakan Megawati adalah paling demokratis. Saya sangat setuju sekali. Seharusnya kan dari sini bisa diikuti lah oleh Presiden Joko Widodo. Seharusnya juga tidak merestui lah intinya Gibran menjadi cawapres di sini. Ya, menurut saya seperti itu. Ini menurut saya pelajaran yang sangat berharga sekali dan masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas ya dalam menentukan sikap politiknya, apalagi juga memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Pasti juga akan penuh kehati-hatian. Nah, di sini mantan wakil presiden Yusuf Kalla menilai presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri sebagai sosok yang paling demokratis ketika masih menjabat sebagai presiden. Ibu Mega sebenarnya di antara paling demokratis yang digelar di Jakarta pada 15 November. Sebagai buktinya JK berkelakar berhasil mengalahkan Megawati dalam Pilpres 2004, padahal ia menilai saat itu Megawati masih berstatus sebagai presiden petahana. Diketahui JK saat itu maju Pilpres 2004 sebagai cawapres dari Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu SBJK berhasil mengalahkan pasangan Megawati, Hasyim, dan 3 calon lainnya. Seandainya pakai kekuasaan pasti kita kalah, tapi dia tidak. Saya menteri sebelumnya dan dia hargai saya untuk melawannya, kenang JK. Kemudian JK menilai SBY tergolong baik dalam menjaga demokrasi di Indonesia ketika menjabat sebagai presiden. Walaupun pemilu 2009 banyak orang punya rumor-rumor kurang baik. Di sisi lain, JK memiliki penilaian tersendiri bagi Joko Widodo saat menjabat presiden terkait demokrasi. Ia mengatakan Jokowi bagus menjaga demokrasi di periode pertama masa jabatannya. Namun ia berkelakar, pujian itu bukan berarti karena ia menjadi wapres Jokowi di periode pertamanya. Ya memang pada waktu lalu di periode pertama itu Pak Yusuf Kalla masih menjabat sebagai wakil presiden ya, mendampingi Presiden Joko Widodo. Jadi bukan karena pujian ketika Pak JK masih menjadi cawapres dari Pak Jokowi. Tetapi kita lihat memang akhir-akhir ini fenomena ini bahkan sangat vulgar dan juga terang-terangan diperlihatkan ke masyarakat luas. Entah di sini bagaimana, apakah ini untuk menurunkan bukan menaikkan elektabilitas, karena masyarakat saat ini juga sudah cerdas-cerdas. Apakah ini taktik dari Presiden Joko Widodo untuk menggerus elektabilitas dari Pak Prabowo dan Gibran? Karena menurut saya saat ini semua memperbincangkan tentang Prabowo Gibran. Bukan hal yang baik menurut saya yang diperbincangkan, melainkan sebaliknya. Seperti itulah. Tetapi saya berharaplah semoga saja Pilpres mendatang pada 2024 semoga berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.